Senang bisa berjumpa lagi dengan umat-umat Tuhan, baik yang ada di gereja onsite maupun yang ada di rumah, melalui live streaming pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini akan memberkati kita semua. Seperti kita ketahui bersama, tema gereja kita tahun 2022 adalah set free. Goalnya adalah supaya jemaat bertumbuh dewasa rohani, menjadi jemaat yang mengimplementasikan kemerdekaan atau kebebasan di seluruh aspek kehidupan, baik jasmani maupun rohani. Ada amin. Jadi tahun 2022 ini kita akan berada di set free. Kalau tahun yang lalu kita berada Meet Me in Galilee. Minggu yang lalu Pastor Edward sudah menyampaikan khotbah yang pada intinya menyampaikan kepada kita bahwa kemerdekaan itu sudah diberikan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Pada bulan Januari, bulan ini kita akan mengikuti khotbah secara umum mengenai set free ini. Dan bulan Februari kita akan mengikuti khotbah yang lebih spesifik lagi, supaya jemaat Tuhan mengerti how to manage, bagaimana mengelola pembebasan kemerdekaan yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kita. Mungkin kita sudah tahu, tapi sudah banyak juga yang lupa. Dengan target kita bisa mengerti how to manage set free dan menjadi gaya hidup atau identity atau culture daripada jemaat. Dan suatu saat nanti kita akan berjumpa dengan jemaat-jemaat yang merdeka dengan gaya hidup penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Perasaan orang merdeka itu selalu merasa aman dan nyaman, safe and convenience. Jadi kalau kita merasa merdeka, perasaan safe and convenience ini kita akan alami terus di tiap aspek kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema set free, subtema tahun pembebasan, atau di perjanjian lama dikenal dengan tahun Nobel. Bebas itu sinonimnya adalah merdeka, tidak terbelenggu, tidak terikat, macam-macam, ada lega, ada otonom, leluasa, aman dan nyaman. Itulah yang namanya bebas. Jadi kalau kita mengalami kebebasan kemerdekaan, waduh luar biasa. Kita akan mengalami hal-hal yang perasaan aman dan nyaman dimanapun kita berada. Saya akan coba menyampaikan firman Tuhan bagaimana Tuhan memberikan pembebasan dari awal pertama sampai pada zamannya kita. Di tahun Yobel, pertama kita akan sepintas kita akan kembali melihat bagaimana mengenai tahun Yobel. Imamat 25 ayat 10 berkata, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun Yobel dikenal juga dengan tahun pembebasan. Tahun Yobel yang pertama dilaksanakan yaitu pada tahun 1416 sebelum Masehi, atau sekitar 3430 tahun yang lalu. Ketika Bani Israel memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tahun Yobel yang pertama dilaksanakan oleh bangsa Israel itu pada saat mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ada 3 hal yang dibebaskan pada tahun Yobel itu. Pertama kali Allah memerintahkan untuk pembebasan. Ada 3 hal yang dibebaskan, yang diinstruksikan Tuhan pada waktu itu. Pertama, semua budak Israel harus dibebaskan. Dan yang kedua, semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula. Dan yang ketiga, tanah tidak boleh digarap. Luar biasa.
Firman Tuhan atau perintah Tuhan ini disampaikan kepada Musa yang kita tahu dan kenal adalah di Gunung Sinai. Melalui tahun Yobel, Allah hendak menjamin keadilan dalam umatnya supaya golongan yang kaya, sekali lagi supaya golongan yang kaya tidak mengumpulkan kekayaan dan tanah dengan mengorbankan golongan yang miskin. Allah melihat itu, sehingga dia melakukan tahun Yobel ini sepintas lalu dilaksanakan oleh bangsa Israel setiap 50 tahun. Dan dalam tahun Yobel semua budak dan orang-orang berhutang akan dibebaskan. Luar biasa. Tahun Yobel bisa dikatakan sebagai tahun pembebasan atau tahun kelepasan bagi orang Yahudi. Sebagai budak dan pembebasan harta benda terutama tanah pusaka masing-masing suku. Dan buat kita, tahun Yobel berbicara juga tentang pembebasan kita di dalam Kristus. Pembebasan yang melepaskan diri kita dari segala belenggu. Termasuk yang paling utama sering disinggung adalah melepaskan kita dari dosa. Ada banyak orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang masih dibelenggu oleh dosa. Mereka rajin beribadah, namun perbuatan dosa masih tetap mereka lakukan. Dan hal ini masih terjadi sampai pada saat ini. Yesus datang untuk memberikan kebebasan dan berbagai belenggu bagi setiap orang percaya. Kita harus percaya bahwa tidak ada lagi belenggu apapun di dalam hidup kita. Ada amin. Nanti kita akan mengikuti ayat-ayat pendukungnya. Kita harus percaya bahwa tidak ada lagi belenggu apapun di dalam hidup kita. Harus ada tekad. Sekali lagi harus ada tekad dan kemauan untuk percaya dan melangkah bahwa setiap kita memiliki kebebasan di dalam Yesus Kristus. Ini perlu tekad dan perlu iman bahwa kita ini sebenarnya sudah menjadi bebas di dalam Yesus Kristus. So, kemerdekaan dalam Kristus. Minggu kemarin sudah dibahas juga mengenai ini. Kita akan baca Galatia 5 ayat 1. Kita baca sama-sama hitungan ketiga, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Garis bawahi kata jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Haleluya. Sudah merdeka? Jangan menjadi hamba lagi. Itu inti daripada ayat ini. Perintah daripada ayat ini. Perintah kepada jemaat Galatia. Sudah merdeka, jangan jadi hamba lagi. Kuk perhambaan dalam hal ini adalah diri kita sendiri. Di dalam berbagai area kehidupan. Saya ulangi sekali, kuk perhambaan dalam hal ini adalah diri kita sendiri di dalam berbagai area kehidupan. Seperti rasa iri hati, itu termasuk kuk perhambaan. Emosional, asumsi terhadap seseorang. Asumsi ini sangat berat dan bisa kita ketemukan. Cemburu dan lain sebagainya. Firman Tuhan berkata, jangan mau lagi dikenakan kuk itu. Karena itu sudah dibebaskan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kita harus mulai belajar untuk bisa terbebas dari belenggu seperti itu. Ada amin. Jadi kalau masih ada iri hati, masih ada emosional, asumsi terhadap seseorang, cemburu dan lain sebagainya, katakan di dalam nama Tuhan Yesus, seharusnya tidak ada lagi di dalam kehidupan kita karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kemerdekaan di dalam Kristus. Itulah status yang dimiliki oleh orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kemerdekaan di dalam Yesus Kristus adalah suatu status yang diberikan buat kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik ini. Karena Kristus telah membebaskan kita dari segala ikatan dan kutuk dosa. Kemerdekaan dalam Kristus
kemerdekaan yang kita alami dalam Kristus, yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Saya ingin mereview, ada beberapa poin yang signifikan. Pertama, kita dibebaskan dari dosa. Roma pasal 6 ayat 8, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya, perhatikan baik-baik, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya, itu penting, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebelumnya, kita terikat oleh dosa dan tidak mampu melepaskan diri dari cengkraman maut. Manusia dengan kekuatannya sendiri tidak akan mampu melepaskan dirinya dari cengkraman belenggu dosa. Hanya Yesus Kristus yang dapat melepaskan semua dosa dan akibat dosa yang menimpa manusia. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia menjadi manusia untuk menggantikan kita dalam menanggung hukuman dosa. Dialah pahlawan satu-satunya yang memberikan nyawanya untuk membayar lunas dosa manusia dengan darahnya yang sangat mahal. Ada amin saudara. Jadi dosa kita percaya pada pagi hari ini, dan ini minggu kemarin juga sudah disampaikan. Pastikan bahwa dosa kita sudah diampuni. Jangan bawa-bawa lagi. Tuhan sudah mengampuni dengan darahnya. Yang kedua, kita dibebaskan dari penghukuman. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Itu clear dan pasti. Saudara yang sudah di dalam Yesus Kristus tidak ada lagi penghukuman. Roh yang memberi kehidupan telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan maut. Kita sudah dibebaskan dari penghukuman. Dan yang ketiga, kita sudah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Galatia 3 ayat 13 berbunyi, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yang ketiga yang Tuhan sudah bebaskan, sudah memerdekakan kita. Bahwa kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Haleluya. Kematian Kristus adalah cara Allah membebaskan saudara dan saya dari kutuk hukum Taurat. Saudara bisa bayangkan jika sampai pada pagi hari ini kita masih berada di dalam hidup hukum Taurat yang penuh dengan kutuk-kutuk itu. Tetapi saudara dan saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita ada saat ini lahir di zaman yang dikenal dengan hukum kasih. 180 derajat berbeda hukum Taurat dan hukum kasih itu. Jadi saudara, 3 hal yang Tuhan sudah bebaskan di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, kita dibebaskan dari kuasa iblis. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Haleluya. Kematian Kristus membebaskan kita dari kuasa iblis, sehingga kuasanya tidak ada lagi, tidak berkuasa lagi. Dan tidak bisa menjerat kita lagi. Tetapi hati-hati, dia masih bisa menipu kita, memanipulasi orang percaya. Sehingga ada firman Allah yang saya selalu ingat itu. Tuhan mengingatkan bahwa iblis itu selalu mengintip kita. Di depan pintu dimanapun orang percaya berada. Karena dia tidak mempunyai kuasa lagi untuk menguasai kita. Dia intip mencari kesempatan. Dari tiap pintu di mana kita berada, dia akan berusaha menipu kita. Dan pada saat kita lemah, saat itulah iblis akan memakai pemikiran kita. Yang kelima, kita sudah dibebaskan dari berhala.
Galatia 4 ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Kita orang-orang percaya yang belum bertobat. Saudara, saya dulu berpikir di negara Eropa, negara maju itu tidak ada berhala. Ternyata biangnya itu ada di sana sumbernya. Baik terkenal di Yunani, di Rusia, di Eropa, ternyata berhala itu memang sudah ada. Tetapi setelah Kristus datang, kita yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah mengikuti live streaming ini, pastikan kita semua sudah bebas dari berhala. Amin. Penting ini. Yang keenam, kita dibebaskan dari kematian kekal. Is the point. Adalah poin utama yang Tuhan sudah berikan buat kita orang percaya. Dan ini menjadi kekuatan kita setia mengiring Tuhan. Kita telah dibebaskan dari kematian kekal. Ibrani 2 ayat 15 firman Allah berkata demikian. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Akibat kehidupan yang dipimpin oleh iblis adalah kematian dan kebinasaan kekal. Tetapi setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, maka Kristus membebaskan, memerdekakan kita dari kematian kekal menjadi hidup yang kekal. Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan, 6 hal di atas Kristus sudah memerdekakan kita. Melalui kematian dan kebangkitannya. Percayalah, saudara telah dimerdekakan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi saudara, tidak ada hal lagi yang menjadi keraguan kita. Firman Allah clear menyampaikan bahwa saudara dan saya sudah dimerdekakan dari hal-hal yang disampaikan tadi. Dan sekarang bahagian kita, ciri-ciri orang yang mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Perhatikan hidup kita semua, ciri-cirinya menurut firman Allah. Pertama, orang yang sudah merdeka di dalam Kristus dan diimplementasikan dalam hidupnya, memiliki kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Merdeka dalam Kristus ketika kita lepas dari segala ikatan duniawi dan hidup menurut kebenaran Allah. Karena itu jaga kekudusan hidup. Merdeka sejati artinya bahwa kita benar-benar merdeka. Tidak terganggu oleh hal duniawi, karena itu kita harus bertanggung jawab dengan kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Jadi ciri-cirinya orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Saudara boleh berkata, saya sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tapi pastikan ada ciri-cirinya kita memiliki kemerdekaan yang sejati. Yang kedua, bertanggung jawab atas kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi saudara, kita sudah diberikan kemerdekaan. Tugas kita bertanggung jawab. Presiden terkenal Amerika Serikat pernah berkata, jangan bertanya kepada negara apa yang negara sudah berikan kepadamu. Tanyakan pada dirimu apa yang engkau sudah perbuat buat negara. Jangan bertanya lagi apa yang Tuhan Yesus sudah berikan buat saudara dan saya. Saat ini pelajaran buat kita semua. Tanyakan pada dirimu apa yang sudah engkau perbuat, mempertanggungjawabkan kemerdekaan yang Tuhan Yesus sudah berikan buat kita. Galatia 5 ayat 13 berkata demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Bagaimana respon dan tindakan kita ketika mengerti bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus? Ini respon ini yang menentukan saudara dan saya menjadi selamat diberkati oleh Tuhan. Yaitu dengan berusaha hidup benar di hadapan Tuhan.
responnya. Dan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Maka hidup kita kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang merdeka dalam Kristus tidak hidup dalam kepahitan. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang merdeka dalam Kristus tidak hidup dalam kepahitan dan sakit hati, melainkan hidup dalam pemulihan, hidup dalam kemenangan, dan hidup dalam berkat Tuhan. Ada amin, saudara? Itu adalah ciri-cirinya bahwa saudara kalau sudah mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan hidup dalam pemulihan, ada kemenangan, dan kita hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Kemerdekaan dalam Kristus akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Karena Dia yang sudah memerdekakan, kita akan mengasihi Dia. Kemerdekaan jasmani setiap tanggal 17 Agustus buat bangsa Indonesia. Tidak pernah akan lupa bagaimana Bapak kemerdekaan kita, Bung Karno, diingat. Dia berjasa untuk memerdekakan Indonesia ini. Demikian juga kita pada pagi hari ini kembali diingatkan. Apa pertanggungan jawabmu terhadap kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Haleluya. Yang ketiga, hidup sebagai hamba Allah. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan ini untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ciri-ciri ketiga orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, hidup sebagai hamba Allah. Hidup sebagai anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Kemerdekaan yang sejati adalah di mana kita hidup untuk serupa seperti Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus bisa kita alami karena kita sudah merdeka dalam Kristus. Jadi orang akan hidup serupa Kristus kalau sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jadi kebalikannya, kalau saudara dan saya sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka kita akan hidup serupa dengan Kristus. Haleluya. Hidup serupa seperti Kristus adalah bukti kita sudah merdeka secara rohani. Yang biasa dikenal di lingkungan orang Kristen adalah hidup dengan dewasa rohani. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sudah lihat apa yang Tuhan perbuat buat kita. Bagaimana ciri-cirinya orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan yang terakhir yang selalu saya sampaikan, what next? Apa yang kita harus lakukan mulai pagi hari ini dan selanjutnya selama kita masih hidup di muka bumi ini, selama Tuhan masih izinkan kita. Tahun Yobel dialami oleh bangsa Israel. Kemerdekaan di dalam Yesus kita sudah alami buat orang yang percaya. Dia sudah tebus dari segala belenggu dosa. Tetapi masalahnya, apakah kita saat ini memang hidup dalam keadaan merdeka atau masih tetap terbelenggu? Tadi ciri-ciri daripada orang yang sudah merdeka ada 3 poin saya sampaikan. Dan yang terakhir, what next? Firman Tuhan berkata bahwa satu bukti kita dimerdekakan oleh Tuhan menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dewasa rohani. Pertama, disiplin rohani. Perhatikan baik-baik, ini yang kita lakukan hari ini dan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah salah satu disiplin rohani. 1 Korintus 9:27 firman Allah berkata demikian, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus berkata, dia melatih tubuhnya dan menguasainya seluruhnya. Dia serius melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat tersebut menunjukkan perihal mendisiplinkan diri kita. Jadi potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sekali lagi, potensi yang Tuhan berikan dalam hidup kita harus dikembangkan dan dilatih
untuk memuliakan nama Tuhan. Ada amin saudara. Pertama yang harus kita kerjakan, karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Tahun 2022 Galileo Church mau kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kita alami di dalam rumah tangga kita, di dalam gereja, dimanapun, dalam pekerjaan, dimanapun kita berada. Tampillah sebagai orang-orang yang merdeka. Haleluya. Ayat tersebut saya kata menunjukkan perihal bagaimana mendisiplinkan diri. Paulus menyatakan hal itu. Jadi potensi apa yang ada pada kita, kita kerjakan. Jemaat Galilea yang saya kasihi, hari Minggu, ibadah jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. On-site, online. Tidak ada alasan. Anda tidak bisa datang ke gereja ini, Anda dikejar oleh Facebook, oleh YouTube di rumah. Hari Rabu ada AJ Night. Ada ibadah doa, ada pujian dan penyembahan. Jam 18.30. Online. Di rumah Anda bisa santai, sediakan waktu. Yang penting punya komitmen. Di mana saja yang penting ada signal. Tidak ada alasan. Corona mengajarkan kita untuk disiplin rohani. Bahwa tidak ada alasan atau ruang bagi kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Tidak bisa ke gereja, dikejar di Zoom. Tuhan kejar di Facebook. Tuhan kejar di YouTube. Bahkan di Instagram. Jadi, Corona, COVID-19 mengajarkan orang percaya, saudara mau lari kemana? Sehingga kita mau disiplinkan oleh Tuhan. Supaya di hari-hari mendatang kita menjadi orang dewasa. Ada amin saudara? Ini perintah Tuhan, bukan perintah Om Jason. Belajarlah disiplin rohani. Haleluya. Yang kedua, tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal dalam kita. Kewajiban kita yang kedua sebagai orang percaya. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggal di dalam Kristus. Karena apa yang ada di dalam itu, keyakinan kita itu, akan memancarkan Kristus. Sehingga orang dunia melihat, bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam kita. Menjadi saksi Kristus. Yang penting perbuatan, bukan kata-kata. Itulah kesaksian. Jadi tugas kita yang kedua, selain yang pertama disiplin rohani, jadilah saksi. Bahwa kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita, maka kita akan berbuat. Dengan kekuatanmu engkau tidak akan sanggup melakukan. Tetapi bersama Tuhan, Tuhan ada di dalammu, maka engkau akan mampu menyampaikan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Dan yang terakhir, yang ketiga, hidup dalam kasih karunia. 1 Korintus 15 ayat 10 firman Allah berbunyi demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Satu statement yang clear, sangat jelas yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena kasih karunia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Saudara dan saya ada sekarang ini bukan karena kekuatanmu, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Ada amin. Kalau engkau mengatakan engkau ada pada pagi hari ini karena kekayaanmu, karena kepintaranmu, karena kesehatanmu yang luar biasa, Tuhan akan mengatakan tidak benar. Engkau ada, saudara-saudara semua ada sampai pagi hari ini karena karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Hidup dalam kasih karunia Tuhan dengan kekuatanmu. Berjalan dalam kasih karunia Tuhan bukan karena kekuatan kita, melainkan biarkan Yesus Kristus dan Roh Kudusnya bekerja
dan memakai serta mengekspresikan melalui kehidupan kita. Biarkan Yesus bekerja melalui kehidupan saudara dan saya. Biar kita dipakai oleh Tuhan. Pembebasan yang kita peroleh merupakan karya Tuhan Yesus melalui kematiannya dan kebangkitannya. Itu sangat mahal harganya. Seharga dengan darah yang tertumpah dari Yesus Kristus. Renungkan saudaraku, bahwa pembebasan tidak murah, tidak gratis. Seharga dengan darah yang tertumpah dari Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, saat ini kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Allah. Sekali lagi saudaraku yang kekasih, saat ini kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Allah. Sebagai jemaat yang telah dimerdekakan oleh Allah, marilah kita wujudkan dan buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima kemerdekaan itu di dalam hidup kita. Buktikan kepada dunia, buktikan kepada suami, kepada istri, anak-anak, kepada tetanggamu, kepada jemaatmu, bahwa saya sudah merdeka. Haleluya. Jemaat yang merdeka adalah, perhatikan baik-baik, jemaat yang merdeka adalah jemaat yang setia. Katakan amin. Amin. Jemaat yang merdeka adalah jemaat yang bersyukur. Katakan amin. Amin. Jemaat yang merdeka adalah jemaat yang melakukan perintah Allah dan bukan perintah iblis. Haleluya. Itulah yang akan menggambarkan bahwa hidup kita telah merdeka di dalam Kristus. Kalau saudara menjadi jemaat yang setia, saudara menjadi jemaat yang penuh dengan mengucap syukur, dan saudara menjadi jemaat pelaku perintah-perintah Tuhan, maka itulah implementasi, aplikasi, bukti bahwa saudara dan saya sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jemaat Galilea Church lagi berada dalam tahun pembebasan. Kami kembali diajarkan bahwa Tuhan sudah membebaskan kami, memerdekakan kami. Kiranya Roh Kudus menguatkan kami, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku orang-orang yang sudah merdeka. Menjadi orang-orang yang bebas di dalam Yesus Kristus. Tuhan, kewajiban kami yang disampaikan oleh firman-Mu, yang disampaikan oleh Tuhan pada hari ini. Kami harus disiplin rohani. Haleluya. Harus menjadi saksi. Kami melayani Tuhan bukan dengan kekuatan kami. Kami melakukan pekerjaan kami bukan karena kekuatan kami, tetapi oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih firman-Mu yang luar biasa. Kiranya Engkau terjemahkan lebih dalam lagi, supaya kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan segala ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.